Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan kehidupan, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa perbuatan baik senantiasa selalu menjadi musuh bagi mereka yang sudah nyaman dan bahagia di dalam perbuatan jahat mereka. Maka jangan lelah untuk mewartakan kebaikan, karena Allah senantiasa menjaga, dan bahkan tidak ada seorang pun dapat menyentuhnya jika Tuhan tidak mengizinkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menghendaki semua orang selamat. Bersihkanlah hati kami dengan sabda pengampunan-Mu, dan jadikanlah kami pribadi yang mencintai kebenaran dan kedamaian di setiap langkah hidup kami dalam menapaki persiaran hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab kebijaksanaan, di sana jelas digambarkan suatu sikap dari orang-orang fasik, orang-orang yang tidak menyukai kebenaran, orang-orang yang tidak menyenangi adanya pembaharuan menuju hidup yang lebih baik. Bahkan angan-angan mereka pun jauh dari apa yang kita bayangkan. Mereka mengatakan, mari kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Bahkan mereka bercita-cita dan mengatakan dengan jelas, mari kita cobai dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Orang-orang yang tidak senang dengan perubahan menuju ke arah yang lebih baik, orang-orang yang kenyamanannya diganggu karena transparansi dan juga karena kejujuran di dalam setiap pergerakan dinamika masyarakat sosial, seringkali mereka enggan dan tidak mau membiarkan orang-orang baik, orang-orang benar untuk berkembang dan menyadarkan banyak orang tentang kebenaran yang sejati itu. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang di tengah-tengah masyarakat yang sudah nyaman di dalam kehidupan ketidakbenaran, ketidakjujuran. Kita diajak untuk mewartakan apa yang benar dan apa yang dikehendaki Tuhan. Jelas tantangannya berat, cobaannya begitu menantang, di mana ada sekelompok orang atau kumpulan orang-orang yang tidak senang dengan perubahan dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang tertutup menjadi transparan, karena anak-anak gelap selalu takut dengan anak-anak terang, karena perbuatan gelap akan nampak ketika dilakukan di dalam terang. Seringkali kita sebagai orang beriman pun jatuh dan tergiur karena iming-iming yang begitu menyenangkan. Perbuatan gelap senantiasa menawarkan jalan pintas yang lebih sederhana dan memuaskan apa yang menjadi ambisi kita. Tetapi dari kitab bijaksanaan, kita diingatkan bahwa hal ini memang akan terjadi ketika kita memposisikan sebagai orang yang hendak mencintai kebenaran dan kedamaian. Apalagi kita hidup di era post-truth,
pasca kebenaran, muncul orang-orang yang tidak senang dengan kedamaian. Tidak hanya di dalam dunia politik, masyarakat, bahkan sekarang sudah masuk dalam dunia pendidikan, merasuki dari peserta didik maupun pendidik, bahkan di dalam hidup menggereja, ada pengacau-pengacau yang mulai muncul di dalam dinamika hidup bersama. Di tengah-tengah kekacauan seperti ini, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk bersaksi. Sejauh kita hidup di dalam kebenaran, jika Tuhan tidak mengizinkannya, si jahat sama sekali tidak bisa menyentuh kita ataupun menjatuhkan kita. Itulah yang dikatakan di dalam Injil suci menurut Yohanes pada hari ini. Orang-orang Farisi hendak menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Saat Yesus menunjukkan statusnya, jati dirinya, begitu banyak orang yang terganggu. Begitulah yang terjadi di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Ketika ada orang baik yang hidup di dalam kebenaran, mendeklarasikan dirinya, menyatakan dirinya di tengah-tengah kita, ada begitu banyak orang tidak senang, terutama orang-orang yang terbiasa hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi sebagai orang beriman, kita diajak untuk memilih, mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yakni untuk hidup di dalam kebenaran. Jelas sebagaimana dikatakan di dalam Injil Yohanes, tak seorang pun dapat menyentuh mereka yang senantiasa mewartakan kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenaran, karena Tuhan tidak pernah mengizinkannya. Mungkin dari Anda, saya, serta kita semua pernah bertanya, tetapi kok faktanya kami menderita hidup di dalam kebenaran? Seringkali cobaan-cobaan itu datang silih berganti, membentuk dan memproses kita. Apakah kita benar-benar layak menjadi muridnya, ataukah kita menjadi pengkhianat yang tidak siap menderita? Tuhan sudah mengatakan, Dia tidak akan membiarkan kita disentuh, asalkan kita tekun dan setia di dalam prosesnya, tanpa mengingkari apa yang Tuhan kehendaki di dalam persiaran hidup kita. Jangan takut untuk berbuat benar, karena Tuhan senantiasa menjaga, mendampingi, meskipun mungkin kadang terasa berat, kadang terasa melelahkan. Tetapi percayalah, segala kebenaran akan terwujud dan terungkap seiring berjalannya waktu. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah senantiasa hadir, melindungi dan menyertai setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Tetapi seringkali penderitaan kita hadirkan karena ketidaksetiaan kita yang lebih mementingkan apa yang menjadi ambisi kita. Jangan takut untuk berbuat baik dan benar di hadapannya, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.